Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih lagi kita tahu Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya seseorang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya lebih banyak lagi ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Namun kalau engkau kufur, maka sungguh azabku sangat keras ya. Pedih, berat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pula kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang beriman yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang masalah asma wa sifat ya, yang merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman yang pertama, yang mana ya, kita wajib ya, dalam masalah asma wa sifat ini mengimani ya, Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan juga sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kewajiban kita hanya itu. Kewajiban kita hanya itu. Sehingga ya, di sini sampai diucapkan oleh seorang imam yang mulia yang bernama Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai rahimahullah ta'ala. Kalau ini dalam buku Arab di halaman 42, ini sebelum pembahasan iman kepada malaikat ya. Kalau di terjemahan bisa dilihat di situ. Al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, beliau mengatakan dalam masalah asma wa sifat ini ya, man syabbahallaha fi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kufur ya, telah kufur. Ya, artinya kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ya. Tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, karena sungguh Allah Maha sempurna ya, Maha agung ya, Maha tinggi. Wa man ankara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafar ya. Maka dan barang siapa yang mengingkari apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir pula ya. Misalnya Allah menetapkan sifat ini bagi dirinya, tapi kita tidak mau meyakininya, kita mengingkarinya ya. Dan biasanya ini munculnya karena tadi seseorang menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian ingin mensucikan Allah ya, nggak mungkin Allah sama makhluk ya, akhirnya sifat yang Allah tetapkan diingkari ya. Ya, perbuatan tersebut sampai menyebabkan dia mengingkari ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sama statusnya seperti yang pertama tadi, menyerupakan Allah dengan makhluk kafir,
mengingkari nama yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyebabkan ya, kekufuran, menyebabkan kekufuran. Walaysa ma wasafa bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Nah, ini poin yang penting, ini harus kita ya, perhatikan ya. Dan tidaklah pensifatan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah itu termasuk bagian dari tashbih, penyerupan Allah dengan makhluk, bukan ya. Ini yang kadang-kadang ya, menjadi kelirunya orang-orang ya, Maturidiyah ataupun Asy'ariyah ataupun yang semisal mereka ya, tatkala apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami berdasarkan akal, sehingga tadi ya disamakan, nggak bolehnya makan, harus nyucikan, akhirnya ditolak. Padahal ini bukan tasbih ya, karena walaupun nama yang disebutkan itu sama, tetapi hakikatnya berbeda. Tetapi hakikatnya berbeda. Sehingga ya, kita hendaknya insaf, pertengahan. Kita mengimani, membenarkan apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga kita tetap menetapkan ya, nama-nama dan sifat-sifat tersebut ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini penutup bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, qafil rahimani rahimakumullah, yakni berkaitan tentang rukun iman yang kedua. Kata penulis ya, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari hafizahullah taala, ar-rukun tsani al-imanu bil malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang kedua yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh di sini menjelaskan yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah wal imanu biwujudihim imanan jaziman la yatatarraqu ilaihi syakkun wala raibun. Yaitu beriman, meyakini akan wujud malaikat-malaikat tersebut ya. Imanan jaziman, dengan iman yang kuat ya, dengan keyakinan yang teguh, yang kokoh. La yatatarraqu ilaihi syak ya, tidak muncul keraguan ya, wala raib ya, kesamaran sama ya, istilahnya kita tidak boleh ragu-ragu sama sekali di dalam meyakini malaikat ini ya. Kita harus yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, di antara makhluknya ada yang namanya malaikat ya, malaikat, dan kita wajib meyakini keberadaan mereka. Mereka bukan sesuatu yang hanya istilahnya dongeng belaka, bukan, betul-betul ada. Nanti insyaallah ada penjelasan terkait tentang hal itu. Apalagi di sini ya, Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang kewajiban kita beriman kepada malaikat, yakni kita mengimani keberadaan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi ya. Rasul ya, mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadanya mir rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Mereka mengikuti Nabi, mengikuti Rasul ya, mengimani terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada sang Rasul. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya mereka beriman, diyakini terhadap Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya malaikat itu ada dan kita wajib mengimani mereka, yakni mengimani keberadaan mereka. Karena kalau kita tidak mengimani, ya, konsekuensinya fatal. Ya. Kata Syekh di sini, faman yunkiru wujudal malaikah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikat, wujudnya malaikat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ya, karena
artinya sama saja. Ketika dia mengingkari malaikat, dia juga berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengabarkan Allah menciptakan malaikat. Allah mengabarkan menciptakan malaikat, ya, sehingga kita harus beriman, ya, terhadap keberadaan malaikat ini. Karena kalau tidak iman, ya tadi konsekuensinya kufur, ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya. Barang siapa yang kufur, ya, tidak percaya billahi terhadap Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi benar-benar tersesat, ya, ketika seorang itu tidak mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya tadi namanya tersesat berarti terjatuh ke dalam kekufuran. Terjatuh ke dalam kekufuran. Dan tentu, ya, tempat kembali mereka adalah neraka. Ya, waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Sehingga, ya, kewajiban kita adalah mengimani keberadaan malaikat tersebut. Baik. Kemudian Syekh memerinci, ya, berkaitan tentang iman kepada malaikat ini. Mari kita perhatikan penjelasan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, penjelasan yang sangat bagus sekali berkaitan tentang iman kepada malaikat, ya. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, "Fa ahlus sunnah wal jamaah," maka ahlus sunnah wal jamaah, ya, kalau kita semuanya ngaku, ya, maka harus perhatian dengan apa yang, ya, akan disebutkan Syekh ini berkaitan tentang iman kepada malaikat. Kata Syekh, ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bihim ijmalan, beriman terhadap malaikat secara ijmal, yakni secara umum. Ya. Apa maksudnya beriman kepada malaikat secara umum? Ya. Nanti soal ada penjelasannya. Wa amma tafsilan ma sahabihi dalil. Adapun yang secara tafsil perinciannya, ya, perinciannya malaikat ini, nama-namanya kah ataukah tugas-tugasnya, fama sahabihi dalil, yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalil saja. Jadi pertama kita harus mengimani secara umum, yakni kita mengimani keberadaan mereka dan kita meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga makhluk. Malaikat itu bukan roh, bukan ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi mereka sama dengan kita makhluk. Hanya saja mereka memang punya keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ini adalah secara umum. Adapun secara tafsil maka di sini, yakni berkaitan tentang nama-nama mereka barangkali, ya, kemudian berkaitan tentang tugas-tugas mereka, maka kita mengimaninya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih. Baik, Syekh kemudian di sini menyatakan, "Wa man sammahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minhum ka Jibril al-muwakkali bil wahyi wa Mikaila al-muwakkali bil matar wa Israfila al-muwakkali bin nafhi bis sur wa malakil maut al-muwakkali bi qabdil arwah wa malik khazinin nar wa ridwan khazinil jannah wa malakail qabri munkar wa nakir." Ya. Dan berkaitan tentang nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya, ataupun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diantaranya ada malaikat Jibril yang punya tugas menyampaikan wahyu, kemudian malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan, ya, atau disebut juga dengan memberikan rizki, ya, karena hujan ini adalah juga rizki bagi kita, ya, umat manusia, ya. Wa Israfil al-muwakkal bin nafhi fis sur, dan juga malaikat Israfil yang ditugasi untuk meniup sangkakala, ya. Wa malakul maut, dan juga malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut roh-roh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditugasi untuk mencabut roh-roh. Wa malik, ya, dan juga malaikat malik yang bertugas, ya, menjaga neraka, ya, khazinun nar, ya, penjaga neraka.
wa ridwan, dan malaikat ridwan yang bertugas ya, untuk menjaga surga, ya khazinul jannah, wa malaikil qabri munkar wa nakir, dan juga 2 malaikat yang menanyai seseorang di dalam kuburnya, yakni malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini nama-nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka kita imani, ya, kita imani nama-nama tersebut dan tugas-tugasnya. Nah, karena memang dijelaskan, ya, disebutkan dengan rinci. Ya, adapun nama-nama yang tidak ada dasarnya, ya, tidak ada sumbernya, maka kita tidak mengimaninya. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan di sini, yakni berkaitan tentang nama malaikat Israil, ya, Israil, yang mana ya orang menyebutkan tugasnya adalah malaikat yang mencabut nyawa. Cuman penamaan Israil ini tidak ada sumber yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi penamaan Israil ini tidak tepat. Yang tepat adalah malaikat maut, ya, malaikat maut. Adapun Israfil, Israil ini adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi sumbernya kisah-kisah Israiliyat yang mana hal itu tidak ditetapkan di dalam agama Islam, tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menyebutnya dengan malaikat maut. Begitu pula Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan malaikat maut. Adapun Israfil, maka tidak ada hadis dasar yang sahih yang bisa kita jadikan pegangan. Sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, hendaknya tidak menyebut malaikat maut tersebut dengan malaikat Israil. Israil ini kadang-kadang yang masih perlu dikoreksi ya, di kalangan masyarakat kita ya. Mereka ya, mengambil penamaan Israil ini dari kisah-kisah Israiliyat ya, kisah Israiliyat. Baik. Nah ini berkaitan tentang nama-nama ya, kita imani yang digambarkan saja. Kalau nggak digambarkan ya kita tidak usah imani ya, tidak usah imani. Dan nama malaikat sebenarnya tidak terbatas pada 10 malaikat yang ada disebutkan ya, di kalau kita waktu sekolah kan hafalan ada 10 malaikat beserta tugasnya. Tidak hanya terbatas pada itu saja. Itu saja pun ada yang tidak pas tadi ya, Israil ya, sama Raqib Atid ini bukan nama malaikat. Raqib Atid ya, berdasarkan keterangan para ulama itu bukan nama malaikat, tapi itu adalah tugas. Raqib Atid ya, tugas, yaitu malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan juga amal buruk. Tapi bukan nama ya. Raqib Atid itu adalah tugasnya, istilahnya pekerjaannya malaikat Raqib Atid ya, mengawasi ya, senantiasa dekat dengan makhluk, mencatat amal mereka ya, amal mereka. Nah, jadi Raqib Atid itu bukan nama malaikat, itu adalah tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas. Ya, baik. Dan juga ada nama-nama yang tidak disebutkan dalam 10 ya, 10 nama malaikat yang biasa kita kenal ya. Seperti ada namanya malaikat Harut Marut ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada disebutin malaikat yang di situ dia mengajarkan sihir kepada umat manusia. Dan mereka adalah malaikat ya, termasuk malaikat yang Allah utus untuk menguji umat manusia dengan mengajarkan sihir. Malaikat ini di Babil Harut wa Marut ya. Di Babil namanya Harut Marut. Namanya Harut Marut. Itu nama malaikat pula ya. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Tapi di Al-Quran disebutin ya. Makanya ini kadang-kadang ini standar ganda istilahnya ya. Orang-orang itu nyebutin tapi meninggalkan yang lain ya. Padahal yang disebutin itu gak ada dalilnya, sedangkan yang ditinggalkan itu malah ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, ini kan repot ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, saya juga menjelaskan wa ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka dalam masalah beriman kepada malaikat, yu'minuna biwujudihim, beriman kepada wujud mereka, keberadaan mereka. Jadi kita harus meyakini keberadaan mereka ya. Mereka adalah makhluk yang tercipta, ada ya.
tidak hanya sekedar dongeng belaka, tapi betul-betul ada wujudnya. Wa annahum ibadun makhlukun, dan mereka adalah hamba-hamba sama seperti kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhlukun. Khalaqahumullahu min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa hum zawatun mahsusah. Mereka punya zat yang bisa dipanca indrai. Mereka punya zat yang dipanca indrai. Artinya mereka bisa diketahui fisiknya, istilahnya ciri-cirinya bagaimana, ada disebutin sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana bentuk malaikat tersebut. Hanya saja mereka kan memang hidup di alam gaib yang kita tidak bisa melihat mereka kecuali Allah izinkan kita bisa melihat mereka. Baik. Walaisu umuran ma'nawiyan. Syekh kemudian menjelaskan, muatkan lagi, mereka bukanlah sesuatu yang maknawi. Artinya cuman ada nama tapi nggak ada zatnya. Itu namanya maknawi. Ini tidak dibenarkan. Mereka betul-betul ada, bukan maknawi. Wala quwan khafiyatan. Wala quwan khafiyatan. Mereka bukan kekuatan yang tersembunyi, bukan kekuatan yang tersembunyi. Ini karena ada orang yang meyakini malaikat ini bukan zat, itu hanya kekuatan yang ada di balik sesuatu, istilahnya dia bukan zat, tapi hanya sekedar kekuatan yang tersembunyi. Ini tidak dibenarkan. Wa hum khalqun min khalqillah, tetapi mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaskununa sama, tempat tinggal mereka di langit sana. Tempat tinggal para malaikat di langit sana, di langit sana. Baik. Kemudian berkaitan tentang sifat mereka, bentuknya mereka, di sini saya menjelaskan, wal malaikatu khilqatuhum 'azimah. Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, bentuk mereka agung. Penciptaan mereka itu agung. Tidak seperti kita manusia, berbeda. Penciptaan mereka agung. Minhum man lahu janahan. Kata Syekh di sini, di antara mereka ada yang punya dua sayap. Ada yang punya dua sayap. Wa minhum man lahu salasa. Dan di antara mereka ada yang punya tiga sayap. Kita nggak usah bayangin ya. Dua sayap, tiga sayap, nggak perlu bayangin. Yang penting ketika kita tahu ini ada dasarnya, hadisnya, kita cukup mengimani. Adapun bentuk sayapnya bagaimana nggak usah dipikirkan. Itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Seandainya kita melihat, ya alhamdulillah, berarti Allah berikan karunia kepada kita bisa melihat. Malaikat kalau tidak, itu tidak berpengaruh terhadap istilahnya amalan kita, catatan kita. Wa minhum man lahu arba'ah. Di antara mereka, kata Syekh, ada yang punya 4 sayap. Wa minhum man lahu aktsar min dzalik. Dan di antara mereka ada yang lebih banyak lagi sayapnya dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut banyak. Bahkan di sini Syekh mengatakan, wa sabata anna Jibril alaihi salam lahu sittu mi'ati janahin. Kata Syekh, dan ada riwayat yang tetap, yang sahih, yang menyebutkan bahwasanya Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, penghulunya para malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, kata Nabi Muhammad SAW, lahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan kalau kita bayangin aja ayam cuma 2 sayap kayak gitu ya. Ini 600 sayap ya. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Ini tentang sifat malaikat yang mana mereka punya sayap. Mereka punya sayap. Paling sedikit sayapnya berapa? 2. Punya 2 sayap. Kemudian Syekh di sini menjelaskan lagi tentang malaikat. Wahum jundun min junudillah. Mereka adalah pasukan dari pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala, membantu kaum muslimin memerangi kekufuran. Mereka adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu pada kisah perang Badar dan juga perang-perang lainnya, yang paling sangat kentara sekali adalah perang Badar, yang mana ketika itu jumlah kaum muslimin hanya 300 melawan orang kafir yang jumlahnya 1000-an. Tapi Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan tadi diutusnya malaikat-malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin
melawan orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya 1.000 orang kafir Quraisy mereka kalah ya. Mereka kalah, banyak di antara mereka terbunuh, banyak di antara mereka yang tertawan ya. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya ketika dia berhadapan dengan orang kafir Quraisy, dia mau mengayunkan pedangnya, tiba-tiba kepalanya sudah terpenggal ya. Dan itu adalah yang menggangnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian saya mengatakan qadiruna ala tamassul bi amsalil asya. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menyerupai sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Jadi malaikat itu bisa menampakkan dengan wujud aslinya, bisa pula menampakkan diri dengan menyerupai makhluk. Seperti kita tahu bahwasanya pernah malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi SAW dalam wujud yang asli. Inda Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Ya. Malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud yang asli, punya 600 sayap. Yang sayapnya ini menutup ufuk, ya, menutup ufuk. Cuman pernah pula, ya, malaikat Jibril menemui Nabi SAW dalam wujud seorang manusia. Ketika membahas ada riwayat yang tentang hadis Jibril yang membahas tentang al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan ya. Hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Nah di situ ya, malaikat Jibril datang dalam wujud manusia yang memakai baju yang putih ya, rambutnya sangat hitam ya. Kemudian dia tidak ada bekas safar sama sekali ya, seperti manusia biasa datang ke situ. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui dari sahabat Nabi SAW ini siapa. Itu malaikat Jibril ternyata. Ya, ketika di akhir hadis, Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Lalu Umar mengatakan, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengabarkan, "Innahu Jibril." Sungguhnya itu tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril datang dalam wujud manusia. Jadi bisa ya, malaikat itu menampakkan diri dalam wujud yang dia serupai ya. Wa tashakkul bi ashkal jismaniyah ya. Dia bisa menampakkan diri dalam wujud tubuh yang sempurna ya, jisim ya. Hasaba ma taqtadhihi al-halah allati ya'zana biha Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Bahwasanya itu sesuai dengan kondisi yang memang harus ya, dia nampak seperti itu, dan ini pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat walaupun dia diberi kemampuan hal tersebut tidak bisa seenaknya sendiri. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa, nggak bakal ya. Karena memang ya makhluk semuanya itu dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang punya kehendak, tapi kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita berkehendak tapi kehendak kita dibawa kehendak Allah Rabbul alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Baik. Kemudian saya di sini mengatakan wa hum muqarrabuna minallah wa mukarramun. Mereka dekat dengan Allah dan mereka dimuliakan. Mereka dimuliakan. La yusafuna bidzukura walal unusa. Mereka tidak disifati dengan laki-laki dan perempuan. Jadi malaikat ini tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini harus kita imani. Jangan kita seperti orang-orang kafir Quraisy yang mensifati malaikat ini sebagai anak perempuan Allah. Orang-orang kafir mereka mensifati malaikat ini adalah anak perempuan Allah. Ini sebagai celaan, sebagai hinaan ya. Tapi kita orang-orang beriman, maka kita yakin bahwasanya malaikat itu adalah malaikat makhluk yang mulia dan mereka tidak punya kelamin perempuan ataupun laki-laki. La yatanakahun, mereka tidak menikah ya. Wala yatanasalun ya, mereka tidak berkembang biak. Jadi tidak seperti kita manusia, jin. Kita ada laki-laki, kita ada perempuan, kita pun menikah, kemudian memiliki anak keturunan. Kalau malaikat tidak, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci, tidak seperti laki-laki dan perempuan ya. Baik. Kemudian sifat yang berikutnya, fa'ila rahimana wa rahimakumullah ya.
Wal malaikatu la ya'kulun wa la yashrabun. Malaikat-malaikat Allah mereka tidak makan, tidak minum. Karena memang ya seperti tadi tidak menikah, karena memang Allah ciptakan malaikat ini tidak punya hawa nafsu, tidak punya hawa nafsu. Ya, tidak seperti kita manusia, Allah ya, ciptakan kita, lekatkan pada diri kita ada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu berbeda dengan malaikat yang betul-betul suci. Ya. Wa inna ma ta'amuhum tasbih wa tahlil la yamallun. Makanan mereka, ya, kata Syekh di sini dia menjelaskan adalah tasbih tahlil. Ya, jadi mereka itu makanannya adalah dengan membaca tasbih, membaca tahlil, la yamallun, enggak pernah bosan. Enggak pernah bosan. Kalau kita kan baru semenit saja sudah kayak cangkemnya abot teman ya istilahnya. Padahal cuma semenit ya, semenit kira-kira kan subhanallah, subhanallah bisa sampai 60 kali ya. Kita subhanallah aja 1 detik cukup kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa 60 kali selama semenit itu saja kita sudah bosannya luar biasa. Malaikat nggak ada bosannya, nggak ada capeknya. Karena mereka adalah ya sebagaimana Allah sebutkan, la ya'sunallaha ma amaruhum. Ya, wa hum yuf'alun ya. Mereka tidak memaksiati apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka itu patuh ya. Mereka itu patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya mengatakan wala yaftarun ya, mereka tidak capek ya. Mereka tidak lemas ya. Wala yat'abun ya, sama tidak capek. Wala yatasifuna bil hasan. Mereka tidak disifati dengan al hasan, dengan baik. Wal jamal, dan jamal ya, indah, cantik. Wal haya, dan malu. Wa nizam, dan ya, ketertiban, keteraturan. Mereka tidak disifati dengan hal tersebut. Wa yatasifun, maksudnya mereka bersifat dengan kebaikan, kebagusan, malu ya, sifat malu dan juga keteraturan. Apa tadi keliru. Jadi mereka bersifat dengan ya, kebaikan, ya, kebagusan, ya, kemudian malu dan juga ya, an-nizam, keteraturan, ketertiban. Ya, ini sifat malaikat. Ya. Berbeda kalau kita manusia, seringnya itu suka melanggar ya, suka melanggar. Kita pun juga sering ya memperburuk ya, keadaan diri kita ya, baik dalam mazhar kita, penampakan kita ataupun sifat-sifat kita ya, sering terjatuh ke dalam keburukan. Adapun malaikat tidak ya. Adapun malaikat tidak. Baik. Syekh kemudian menjelaskan di sini, wal malaikatu yakhtalifuna 'anil bashar. Malaikat berbeda dengan manusia ya. Bi annahum jubilu 'ala ta'ah wa adamil isyan. Mereka ya, diciptakan dalam keadaan ya, harus taat dan mereka tidak berbuat maksiat ya. Mereka tidak berbuat maksiat ya, artinya Allah ciptakan mereka ya, bentukannya nggak berubah-ubah, selalu taat dan nggak pernah berbuat maksiat. Sampai pun malaikat Harut Marut yang tadi tugasnya ketika itu adalah mengajarkan sihir, padahal sihir ini kan termasuk apa? Syirik. Sihir itu termasuk syirik. Tapi ketika di situ diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir, itu bukan dalam rangka melakukan dosa, bukan, tapi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja ya kita tidak tahu hikmah di balik itu ya, yang tersembunyi. Yang jelas paling tidak kita tahu bahwasanya ya tentu ya Allah menyuruh 2 malaikat tersebut untuk mengajarkan sihir sebagai ujian. Sebagaimana kita tahu ada syirik, ada kafir ya. Apakah kita mau berbuat demikian ataukah kita mau menjauhkan diri dari hal tersebut? Ya, itu bagi kita umat manusia. Bagi kita umat manusia. Baik. Apabila rahimani wa rahimakumullah, kemudian saya mengatakan, khalaqahumullahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allah ciptakan malaikat hanya untuk beribadah ya, kepada Allah. Ya. Wa tanfidhi awamirihi, dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Jadi apa yang Allah perintahkan pasti dilakukan oleh malaikat. Mereka tidak akan pernah berbuat maksiat, tidak pernah bangkang. Berbeda dengan jin dan manusia. Jin, penghulunya iblis, ketika diperintah untuk sujud langsung bangkang, langsung bangkang. Demikian pula manusia, Nabi Adam kita tahu, ya, ketika dilarang untuk mendekati sebuah pohon membangkang. Tapi malaikat tidak pernah bangkang. Ya,
Ini adalah istimewa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ya Allah berikan tugas kepada mereka, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Dan tentu itu semuanya adalah menunjukkan akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan mereka dan Allah bisa jadikan mereka tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian saya di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tadi ya sifat-sifat yang sudah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada." Mereka orang-orang kafir mengatakan menjadikan bagi Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala walada, anak. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadun mukramun, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Jadi bukan anak Allah, ini anak perempuan Allah. Orang-orang kafir menganggap malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka tidak mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal wa hum bi amrihi ya'malun. Tapi mereka adalah makhluk yang melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ketika Allah memerintahkan ya mereka langsung mengerjakan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka memberikan syafaat ya, illa liman irtadha wala yashfa'una, dan mereka tidaklah memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat ini makhluk yang nanti bisa memberikan syafaat ya. Tapi yang bisa mendapatkan syafaat malaikat ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu mereka adalah orang-orang yang beriman, yang beramal saleh ya. Itu bisa mendapatkan syafaatnya para malaikat. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka senantiasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut di sini ya khasyah, para ulama menjelaskan ya, bahwasanya khasyah ya, takut tetapi yang didasari atas pengetahuan akan keagungan dan kebesaran sesuatu yang ditakuti. Itu khasyah namanya. Beda kalau khauf belum tentu mengetahui akan kebesaran, tapi takut saja. Tapi kalau khasyah ini disertai dengan pengetahuan, ilmu ya, tentang keagungan dan kebesaran sesuatu yang ditakuti. Jadi malaikat punya sifat khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian saya di sini mengatakan wal malaikatu yusabbihunallaha laila wa nahara. Malaikat bertasbih siang malam. Tadi enggak ada bosannya, ya, senantiasa bertasbih. Ya, kita juga sebagai umat manusia ya, kalau ingin ya, kedudukan kita itu sama dengan malaikat atau melebihi ya, ini yang berbeda dengan ya, malaikat dengan kita manusia. Kalau malaikat kan konstan terus ya, tapi kalau manusia naik tapi kadang-kadang juga bisa turun. Nah, bisa naik dan ketika naik bisa melampaui malaikat karena kita betul-betul ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di atas kebaikan. Malaikat bertasbih siang malam ya. Wa yatufuna bil baitil ma'mur fis sama. Mereka senantiasa tawaf di Baitul Ma'mur di langit sana ya. Baitul Ma'mur itu salah satu tempat yang ada di langit sana. Yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah sholat di sana mengimami para nabi seluruhnya ketika Isra Mi'raj. Semua nabi jadi makmum, nabi jadi imamnya ya di Baitul Ma'mur. Ya, malaikat senantiasa tawaf di sana ya. Jadi ibaratnya kalau Baitul Ma'mur itu di langit, kalau di bumi itu ada Ka'bah ya, Baitullah. Itu permisalannya. Wa hum yakhshawna Allah ta'ala wa yakhafuna. Ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang sifat malaikat, ya, sifat malaikat. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini tentang asnaf ya. Tingkatan-tingkatan malaikat yang sangat banyak, kemudian tugas-tugas mereka ya, selain tadi yang kita sempat sebutkan ya. Syekh di sini mengatakan wal malaikatu asnaf katsirah. Malaikat mempunyai golongan yang banyak. Istilahnya tugas mereka ya, sesuai dengan
golongannya ini sesuai dengan tugasnya dan banyak ya, dan setiap golongan banyak pula ya, karena memang malaikat jumlahnya itu sangat banyak sekali, tidak terbatas ya. Salah satu bukti di sini yang menyebutkan tentang jumlah mereka yang sangat banyak adalah hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang Baitul Ma'mur, di mana Nabi mendapati bahwasanya Baitul Ma'mur itu senantiasa dimasuki oleh malaikat setiap harinya adalah 70.000 yang sudah masuk, keluar, tidak masuk lagi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk, yang masuk keluar, yang sudah keluar tidak bisa balik lagi. Itu saking banyaknya jumlah malaikat. Saking banyaknya jumlah malaikat. Jadi banyak jumlah malaikat tersebut. Baik. Di sini Syekh mengatakan di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala minhum al-muwakkaluna bihamlil 'arsy. Ya. Di antara mereka ada yang ditugasi oleh Allah untuk memikul 'arsy. Ya, dan kita tahu bahwasanya yang memikul 'arsy malaikatnya jumlahnya itu ada 8. yakni yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Samaniyah, yakni malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yahmilu arsya fawqahum samaniyah. Yang memikul arsy di atasnya itu adalah 8 malaikat, dan malaikat arsy ini besar sekali ya. Besar sekali. Di antara yang menunjukkan akan besarnya malaikat pemikul arsy ini, kata Nabi Muhammad SAW, antara bahu mereka ya, dengan bahu yang berikutnya ya, istilahnya ya, dijelaskan di situ 100 tahun perjalanan. Itu saking besarnya malaikat pemikul arsy ya. Pemikul arsy besar sekali ya. Ini malaikat pemikul arsy. Wa minhum al-muwakkaluna bil wahyi. Kemudian di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu, dan itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam. Wa minhum al-muwakkalu bil jibal, dan di antara malaikat-malaikat tersebut ada yang ditugasi untuk menjaga gunung. Menjaga gunung ya, agar tetap stabil ketika mau bergoncang juga. Itu adalah ya tadi di bawah pengawasan malaikat gunung yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum khazanatul jannah wa khazanatun nar, dan di antara mereka ada yang bertugas untuk menjaga surga dan menjaga neraka. Mereka banyak jumlahnya. Hanya saja kalau yang penjaga surga dipimpin oleh malaikat Ridwan, kalau penjaga neraka dipimpin oleh malaikat Malik. Dan mereka banyak, tidak hanya satu saja. Mereka banyak. Ya, salah satunya yang menyebutkan tentang hal ini bahwasanya tali kekangnya neraka, satu talinya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan demikian ya. Jadi satu tali kekangnya malaikat itu ditarik oleh 70.000 malaikat, yang mana orang tentunya nggak bakal kuat melawan di sini ya. Mesti ya, di situ ya tersiksa ya. Baik. Kemudian saya mengatakan wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibad. Di antara mereka ada yang ditugasi untuk menjaga amalan hamba, menjaga amalan hamba. Yani mereka senantiasa membentengi, ya, menjaga hamba ini dari waswas syaitan agar mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dijaga, ya, dijaga. Di samping itu, ya, malaikat yang menjaga ini pun punya tugas untuk mencatat amal. Ya, ini yang tadi raqib atid, ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Jadi tidaklah manusia mengucapkan sebuah ucapan melainkan di sini ada raqib atid. Ya. Raqib atid. Jadi malaikat yang punya tugas mencatat, ya, mencatat amal baik dan amal buruk. Wa minhum al-muwakkaluna biqabdi arwahil mu'minin, dan di antara mereka malaikat-malaikat Allah ada yang ditugasi untuk mencabut roh-roh orang beriman. Roh-roh orang-orang beriman, dan tentu mereka adalah malaikat rahmat ya. Pencabut nyawanya orang beriman adalah malaikat-malaikat rahmat ya. Ada yang nyabut kemudian disambut oleh malaikat-malaikat rahmat. Wa minhum ya al-muwakkaluna biqabdi arwahil kafirin, dan di antara mereka ada yang ditugasi untuk mencabut rohnya orang-orang kafir. Wa minhum al-muwakkaluna bi su'alil 'abdi fil qabri,
Dan di antara mereka ada yang ditugasi untuk menanyai seorang hamba di kuburnya. Ini tentang tugas malaikat. Kemudian yang berikutnya di sini wa minhum man yastaghfiru lil mu'minin wa yusalluna 'alaihim wa yuhibbunahum. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang punya tugas untuk memintakan ampun bagi orang-orang beriman, berselawat untuk mereka dan mencintai mereka. Jadi tatkala seorang yang beriman dia menjaga amal solehnya. Salah satunya di sini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika seorang yang beriman dia datang ke masjid, maka selama dia di masjidnya mengerjakan salat ataupun berzikir, ya, dia tetap di tempat salatnya itu. Selama dia tidak berhadas, malaikat ada yang mendoakannya dengan doa Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dia, ya Allah kasih sayangi dia. Ini doa malaikat ya. Salah satu doa malaikat. Ya. Dan malaikat pemikul arsy disebutkan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka juga memintakan ampun, beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Ya. Beriman. Jadi malaikat pemikul arsy itu beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Kemudian wa minhum man yashhad majalisal ilmi wa khilaqatiz dzikr. Dan di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang mereka ditugasi untuk hadir menyaksikan majelis ilmu. Seperti kita sekarang ini ya, semoga kita juga berada dihadiri oleh malaikat ya, menghadiri ya hilaqul dzikr ya. Kita sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya. Terlebih lagi kalau kita berada di masjid ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ketika ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rasa kasih sayang, mereka dinaungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebut-sebut, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya di atas langit sana. Itu keutamaan bagi orang yang dia hadir di majelis ilmu yang ada di masjid. Kita walaupun tidak di masjid, kita pun tetap mendapatkan keutamaan ya, yakni ya, doa dari malaikat ya. Karena kita kan sama ya, majelis ilmu ya, majelis zikir, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu. Ya, sedikit lagi ya, semoga kita bisa menjelaskan tentang iman kepada malaikat ini. Ya, baik. Ya khafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa yahifunahum bi ajnihatihim. Ketika hadir di majelis ilmu, malaikat itu menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa minhum man huwa qarinul lil insan la yufariqu. Dan di antara malaikat ada yang menjadi qarinnya manusia, senantiasa mendampingi manusia, tidak pernah berpisah. Sebagaimana kita punya qarin dari jin, ada qarin dari malaikat. Qarin dari malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan agar kita berbuat ketaatan. Tapi kalau qarin dari jin, mereka menghasut kita untuk melakukan perbuatan dosa. Cuman jangan digambarkan seperti yang di film-film ya. Ada yang sini pakai baju putih, pakai sayap, ini ada tanduk, ya tidak, kita tidak yang istilahnya menggambarkan seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana wujud asli mereka. Cuman kita yakin ya, kita didampingi oleh makhluk Allah yang namanya malaikat dan jin yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita berada. La yufariquhu, tidak pernah berpisah. Wa minhum man yad'ul ibad ila fi'lil khair. Di antara mereka ada yang menyuruh hamba-hamba Allah untuk mengerjakan kebaikan. Wa minhum man yashhad janaizis salihin. Di antara mereka ada yang menghadiri ya, prosesi pemakaman jenazah orang-orang yang saleh ya. Ketika ada orang saleh yang meninggal dunia, malaikat-malaikat ini ikut hadir di situ ya, dalam prosesi jenazah. Wa yuqatiluna amal mu'minin. Di antara mereka ada yang ikut berperang bersama orang-orang yang beriman, seperti di perang Badar dan juga perang-perang yang lainnya.
walaupun tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ada kisah-kisah ya di antara peperangan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak keajaiban-keajaiban yang diceritakan oleh orang-orang di zaman itu, yang mana mereka ya mendapatkan keunikan yang sama seperti perang Badar tadi ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya malaikat-malaikat tersebut. Yusabbitunahum, mereka mengokohkan orang-orang beriman fi jihadihim, dalam jihad mereka, ma'ada illa, untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya mengatakan di sini wa minhum al-muwakkaluna bi himayatis salihin. Mereka ada yang diberi tugas untuk menjaga orang-orang yang saleh. Wa tafriji kurabihim, ya, membebaskan mereka dari kesulitan. Wa minhum al-muwakkaluna bil adab. Tetapi ada juga mereka malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk memberikan azab, memberikan hukuman. Seperti kita tahu kisah dihukumnya kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Sebelum terjadi hukuman itu kan ada malaikat 3 yang datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam dan memerintahkan Nabi Lut agar keluar dari kampungnya ya, bersama keluarganya yang beriman, pengikutnya. Setelah Nabi Lut dan pengikutnya pergi, barulah kampungnya itu diadab ya. Kaum Sodom yang mana di balik buminya kemudian ditimpakan kepada mereka, dihujani dengan batu. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom ya. Mereka yang misalnya berperilaku yang sangat ngeri ya. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan ya. Allah hukum mereka ya, tadi dengan malaikat yang ditugasi untuk ya tadi mengazab mereka. Baik. Kemudian ya, ada juga malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk membawa rahmat kepada rumah-rumah. Tapi malaikat tersebut ya, la yadkhuluna baitan fihi timsalun wala suratun wala kalbun wala jarasun. Malaikat tersebut tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup, tamsil, ya, timsal. Wala surah, ya, demikian pula ya, gambar jadi patung, ya, gambar yang di situ makhluk hidup. Malaikat tidak akan masuk. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Wala kalbun, demikian pula yang rumah itu ada anjing peliharaan, malaikat tidak akan masuk. Wala jarasun, dan bel, ketika rumah tersebut ada bel, maksudnya lonceng ya, lonceng seperti orang-orang Nasrani itu ya, lonceng, ini jaras namanya lonceng. Cuman kalau kita artikan kan bel juga ya, bel ya, ada loncengnya seperti orang-orang Nasrani kayak gitu ya. Itu juga malaikat rahmat gak akan masuk ya, ke dalam rumah yang di situ ada loncengnya. Wa yata'adzawna mimma yata'adza minhu banu Adam, dan malaikat-malaikat juga mereka terganggu seperti terganggunya manusia anak Adam. Yani ya, misalnya ketika kita hadir di majelis ilmu di masjid misalnya, kemudian ada orang yang datang dalam keadaan bau badan, atau misalnya habis makan sesuatu yang bau ya, semisal bau mentah, pete, jengkol misalnya kalau kita ya, termasuk juga yang merokok ya, kan baunya tentu mengganggu kita manusia ya. Malaikat pun terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap itu ya. Karena malaikat itu suka dengan wangi-wangian. Malaikat suka dengan wangi-wangian. Ya, baik. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Innal baita alladhi fihi surah ya, fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Rumah yang di dalamnya ada gambar tidak dimasuki oleh malaikat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Ya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung-patung ya, makhluk bernyawa, hewan, manusia. Ini tidak akan masuk dalam rumah tersebut malaikat. Hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Baik. Dan terakhir di sini sebagai pembahasan penutup berkaitan tentang beriman kepada malaikat ya. Ini kita sebutkan lagi seperti yang tadi sebenarnya kita sudah singgung sedikit. Nah, di sini wal malaikatu katsirun la ya'lamu 'adaduhum illallah 'azza wa jalla. Malaikat jumlahnya itu sangat banyak sekali. Jadi kita tidak boleh batasi malaikat hanya 10 tok misalnya ya. Nah, kalau dulu kita sekolah kan tahunya malaikat hanya
10. Padahal malaikat itu sangat banyak sekali, tidak hanya 10, ya. Yang mengetahui jumlahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Ta'ala, ya Allah berfirman tentang hal ini, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia. Malaikat-malaikat Allah jumlahnya yang tahu hanya Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah itu melainkan hanya sekedar penyebutan bagi manusia. Jadi disebutin banyak saja, tapi jumlah pastinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Waqad hajabahum Allah Ta'ala anna, dan Allah ya menutupinya, menyembunyikan tentang mereka dari kita, ya, baik jumlahnya maupun tentang wujud mereka. Kita tidak bisa melihat mereka karena mereka adalah makhluk gaib. Fala narahum fi suwarihim allati khuliqu 'alaiha, dan tidaklah kita bisa melihat mereka dalam bentuk asli mereka yang Allah ciptakan mereka. Kita manusia nggak bisa mungkin melihat mereka dalam wujud asli kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melihat malaikat Jibril ketika di Sidratil Muntaha, ya, indah Sidratil Muntaha, ya. Walakin kasyafahum li ba'di ibadihi, tapi ya Allah singkapkan hal tersebut bagi sebagian hambanya, ya, tadi. Kama ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marratain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk asli yang Allah ciptakan dia dengan bentuk tersebut sebanyak 2 kali. Ya. 2 kali ini ya Allah kisahkan. Pertama, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Dan sungguh dia telah melihatnya di lain kesempatan, ya. Inda sidratil muntaha, tatkala berada di sidratil muntaha. Sidratil muntaha ini di atas langit yang ke-7, yang di situ adalah tempat surga Allah Subhanahu wa taala, sidratil muntaha. Ya, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Dan yang lainnya di sini, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian bukanlah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata. Jadi malaikat Jibril pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di Sidratil Muntaha, dan ketika di ufuk, ya, di ufuk. Jadi ketika mau turun wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir, yang ketika itu ya, sudah turun surat Al-A'la, ya, selesai, kemudian kan lama jaraknya sampai Nabi itu gelisah. Kemudian ketika berjalan, ya, ada yang memanggil, ketika melihat ya, Jibril berada di ufuk, nutupi ufuk semuanya dalam wujud aslinya. Itu 2 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat malaikat Jibril. Adapun yang lainnya maka tidak dalam wujud asli, tapi dalam wujud ya, manusia, atau bahkan tidak menampakkan sama sekali. Hanya ya suara yang didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan tentang malaikat Jibril. Jadi kita sebagai orang beriman, kesimpulannya adalah wajib mengimani keberadaan mereka, betul-betul ada, betul-betul nyata, bukan kiasan, ya. Kemudian kita mengimani tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis-hadis tentang mereka, sifat-sifatnya, tugas-tugasnya, nama-namanya. Adapun yang tidak dikabarkan maka kita tidak menetapkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga memperbaharui ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada malaikat di sini semakin meningkat, ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang meremehkan dalam masalah iman kepada malaikat ini, apalagi sampai menjadikan kita kufur kepada malaikat. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.